Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 22 Juli 2023 dan besok 23 Juli 2023 sempurna lengkap usia Partai Kebangkitan Bangsa 25 tahun. Dan besok hari puncak harlah Partai Kebangkitan Bangsa akan dilaksanakan di Solo, Stadion Manahan, stadion internasional yang terletak di pusat kota Solo. Malam ini diagendakan para peserta harlah dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, serta DKI Jakarta yang diperkirakan sejumlah 67.000 berduyun-duyun menuju ke kota Solo untuk merayakan hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa ke-25. Dan kita tahu PKB lahir dideklarasikan pada tanggal 23 Juli tahun 1998 pada era reformasi, tanggal bersamaan juga dengan bertepatan tanggal 29 Rabiul Akhir 1419 Hijriah. Kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa ini dipelopori oleh akhir 1419 Hijriah. Kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa ini dipelopori oleh Nahdlatul Ulama bahwa dalam rangka menyikapi banyaknya keinginan dari para pengurus, bahwa dalam rangka menyikapi banyaknya keinginan dari para pengurus NU di seluruh Indonesia, berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Sebenarnya diawali dengan beberapa pengurus PBNU sudah bertemu di Pondok Pesantren Rodotul Tolibin Leteh Rembang, tempatnya di kediaman. Monggo silahkan, sukses, sehat, selamat sayong ya, monggo. Ini para calon peserta yang akan hadir pada harlah Partai Kebangkitan Bangsa di Stadion Manahan Solo. Beberapa kiai sudah berkumpul di Pondok Pesantren Rodotul Tolibin Leteh Soleh Badawi di kediaman beliau di Jakarta dan mendengarkan langsung percakapan beliau Romo Kiai Soleh Badawi dengan Gus Dur, di mana Gus Dur menyampaikan ada kegundahan karena banyak kiai-kiai yang menginginkan agar Nahdlatul Ulama menjadi partai politik. Sementara ada juga banyak aspirasi agar Nahdlatul Ulama menjadi membuat partai politik sebagai wadah politik Nahdlatul Ulama. Dan jelas diskusi antara Gus Dur dengan Habib Syekh Haji Mustoleh Badawi adalah jangan sampai Nahdlatul Ulama menjadi partai politik, tetapi akan lebih elegan, lebih indah, lebih bagus kalau Nahdlatul Ulama membuat partai politik sebagai kendaraan yang memuat aspirasi politik. Guru kami Kiai Haji Mustoleh Badawi, sebaiknya sebaiknya NU tidak menjadi partai politik sendiri, tetapi mendeklarasikan partai politik yang akan digunakan sebagai wadah politik Nahdlatul Ulama. Dan setelahnya kemudian digelarlah rapat pleno di kantor PBNU. Di dalam rapat pleno itu diputuskan untuk di PBNU membentuk tim 9. Dibuatlah surat edaran yang ditandatangani oleh para pengurus PBNU berdasarkan rapat pleno tersebut. Surat dikirim ke PW, PC, dan MWC seluruh Indonesia untuk bersiap-siap mendeklarasikan partai milik Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yakni Partai Kebangkitan Bangsa. Surat ditandatangani oleh Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ilyas Ruhyat, kemudian Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Suraj MA, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan Sekretaris Jenderal PBNU Kiai Haji Ahmad Bagja. Itu artinya apa? Secara organisasi Nahdlatul Ulama resmi PBNU Kiai Haji Ahmad Bagja. Itu artinya apa? Secara organisasi Nahdlatul Ulama resmi menginstruksikan agar
PW, PC, dan MWC bersiap-siap untuk mendeklarasikan partai baru, partai wadah aspirasi warga NU, yakni Partai Kebangkitan Bangsa. Dan surat tersebut juga dibuat diinstruksikan untuk membentuk tim 7, tim asistensi yang beranggotakan 7 orang yang ditugaskan kepada tim 7 tersebut untuk juga menyiapkan deklarasi partai politik milik Nahdlatul Ulama. Di tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan juga diperintahkan oleh PBNU untuk membuat tim 5 yang bertugas untuk bersiap-siap mendeklarasikan partai baru, yakni Partai Kebangkitan Bangsa. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa memang betul ini bukan klaim para aktivis PKB semata, tetapi ini memang realitas sejarah bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama ikut tidak sekedar cawe-cawe, terjun langsung untuk menyiapkan pendirian Partai Kebangkitan Bangsa. Bahkan deklarasi PKB tanggal 23 Juli tahun 1998, saya kebetulan pada saat itu bersama dengan teman-teman para legal santri sedang melaksanakan kegiatan di Pondok Pesantren Al-Falah Jatilawang, Banyumas. Sehingga secara pribadi saya tidak turut serta, tetapi dari Cilacap ada yang berangkat ke sana untuk ikut deklarasi. Jadi inilah realitas sejarah. Setelah deklarasi di Ciganjur, dilanjutkan deklarasi serentak di provinsi-provinsi. PWNU langsung dengan tim asistensi tim 7 tersebut melakukan upaya deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa di masing-masing provinsi, dilanjutkan di kecamatan, di kabupaten kota, di kecamatan, dan di desa-desa, di kelurahan-kelurahan, serentak dilakukan deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, fakta ini perlu untuk saya ingatkan kepada semua saja yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan apa-apa antara Nahdlatul Ulama dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Ada hubungan antara pendiri, deklarator, penggagas Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nahdlatul Ulama. Ini adalah sesuatu yang tegas. Bahwa kemudian hari ini Ketua Umum PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Saquf mengatakan Nahdlatul Ulama Hittah itu sesuatu yang benar. Yang kedua, Nahdlatul Ulama bukan partai politik, itu juga sesuatu yang benar. Yang ketiga, jangan bawa-bawa NU untuk satu partai politik, itu juga sesuatu yang benar. Karena memang NU tetap pada aras gerakannya, aras jalurnya sebagai dam'iyah, diniyah, ijtimaiyah, organisasi sosial keagamaan yang ia harus menjaga jarak yang sama dengan seluruh kontestan partai politik. Pak D. Karsito selamat bergabung, Windy Hasan selamat bergabung, Mas Alex selamat bergabung, semuanya selamat bergabung di live kami. Kita sedang menyampaikan sejarah awal berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa, yang itu jelas sekali realitas sejarah di Nahdlatul Ulama bahwa PKB memang dideklarasikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bagaimana dengan yang lain? Oh ya, Nahdlatul Ulama, kalau ada yang mengatakan tidak boleh NU berpolitik, ini juga bertentangan dengan fakta sejarah. Tahun 1926 ketika Nahdlatul Ulama dibentuk, selamat bergabung Mas Kristianto, Budi 05 selamat bergabung, Pak D. Karsito, tukang kecek Arema FC selamat bergabung semuanya. Nahdlatul Ulama sejak pendiriannya, Asep Mulyana selamat bergabung, tidak terpisah dengan gerakan-gerakan politik, tetapi lebih pada politik kebangsaan. Dan itu bisa kita lihat misalnya salah satu tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama di dalam statuen Habestur Nahdlatul Ulama, di dalam anggaran dasarnya, Andung Susilo selamat bergabung, Denny selamat bergabung, disebutkan bahwa salah satu tujuan Nahdlatul Ulama adalah Max Aksen selamat bergabung semuanya, adalah mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, Nahdlatul Ulama juga punya cita-cita untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Maka kita mengingat tahun 26 NU berdiri,
Kemudian tahun 36 pada Kongres Besar Nahdlatul Ulama ke-11 di Samarinda ada pernyataan dan pertanyaan yang itu menyinggung masalah politik. Apa hukumnya negara Indonesia? Apakah Darul Islam atau Darul Harbi? Karena ini menyangkut apabila Indonesia ini Darul Islam, bagaimana kalau ditemukan jenazah yang tidak beridentitas, agamanya tidak tahu? Apakah harus diperlakukan sebagai jenazah yang muhtaromin, mayat yang dimuliakan, atau sebagai yang ghairu muhtaromin, yang selamat bergabung, Bang Zi selamat bergabung. Dan keputusan di dalam Kongres Besar Nahdlatul Ulama tegas sekali bahwa oleh karena negara Indonesia itu sebelumnya pernah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam, walaupun saat itu tahun 36 dikuasai oleh Belanda, dijajah oleh Belanda yang beragama Kristen, maka Indonesia tetap sah sebagai Darul Islam. Konsekuensinya apabila ditemukan jenazah yang tidak dikenal agamanya di tempat, di jalan di mana, maka ia harus diperlakukan sebagai mayat yang muhtaromin, yang harus dimuliakan. Ia harus dikafani, ia harus disolati, ia harus dimakamkan sebagaimana mayat orang Islam. Ini. Nah, frase Darul Islam ini kemudian ditahsis oleh Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Siddiq. Yang dimaksud Darul Islam di dalam keputusan Kongres tersebut adalah Darus Salamah, negara yang menjamin keselamatan, kedamaian seluruh warga negaranya apapun agamanya. Ini pun realitas sejarah. Kemudian kita mengingat tahun 1944 ketika Indonesia berada di dalam penjajahan Jepang, dibentuklah Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama bergabung di dalam Masyumi tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hadrat Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sekaligus juga menjadi ketua Majelis Syuro Masyumi. Di dalam organisasi, ketua Majelis Syuro adalah pengendali organisasi yang tertinggi di Masyumi. Itu Rais Am. Bahkan apa? Ketika ada tawaran dari pemerintah Jepang terkait dengan pelaksanaan pengaturan agama, Hadrat Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga bersedia menjadi syumubu atau menjadi kantor urusan agama. Yusuf Himawan Fitriawan selamat bergabung, Aldiansah selamat bergabung. Itu pun juga politis namanya. Ketika kemudian Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan konstituante, Nahdlatul Ulama juga terlibat di dalamnya. Sebelum merdeka, ketika dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dr. Sezumi Tioshake, Nahdlatul Ulama mengutus Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim sebagai salah satu anggota Dr. Sezumi Tioshake, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Rapat pertama BPUPKI tanggal 29 Mei juga NU terlibat. Rapat kedua tanggal 31 Mei NU terlibat. Rapat ketiga tanggal 1 Juni tahun 45. Rapat Dr. Sezumi Tioshake juga terlibat. Bahkan dari Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, putra dari Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari waktu itu, yang merupakan Presiden Besar Nahdlatul Ulama setelah Hasan Kipo, masuk di dalam panitia 9 yang ditugaskan untuk merumuskan undang-undang dasar negara kita. Maka digelarlah rapat BPUPKI yang kita kenal dengan Piagam Jakarta 22 Juni 45, di mana di situ terdapat rumusan mengenai primbel. Kemudian terdapat rumusan di dalamnya ada Pancasila, yang sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. NU terlibat. Ketika kemudian dianggap BPUPKI telah selesai masa kepengurusannya, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dr. Sezumi Inkai, dan sekali lagi Nahdlatul Ulama melalui Haji Abdul Wahid Hasyim terlibat langsung di dalamnya. Ini tegas, jelas sekali. Jadi salah lah kalau kemudian orang mengatakan NU lepas dari politik. Kalau mungkin ketika lepas dari partai politik, sangat mungkin. Setelah itu di Masyumi NU, perwakilan NU
diberikan kepada NU ini tidak sebanding, tidak seimbang. Diberikan kepada NU ini tidak sebanding, tidak seimbang. Tetapi kita masih ingat kabinet Indonesia 1, 2 menjadi partai politik, Partai Nahdlatul Ulama. Ini realitas sejarah. Setelahnya kemudian terbukti Nahdlatul Ulama, partai yang baru berdiri dalam waktu 1 tahun, mampu memperoleh kursi secara nasional, pemenang ketiga setelah Masyumi. Pemenang pertama PNI, pemenang kedua Masyumi, pemenang ketiga Nahdlatul Ulama. Berpolitik, jelas. Nah, pada pemilu 71 ketika ada aturan agar partai-partai disatukan berdasarkan ideologi atau aliran. Partai-partai yang berideologi nasionalis seperti IPKI, Murba, PNI dan lain-lain gabung di dalam Partai Demokrasi Indonesia, PDI. Partai-partai yang berideologi Islam saat itu seperti Partai Muslimin Indonesia Permusi, Partai Tarbiyah Indonesia Perti, dan Partai Nahdlatul Ulama, kemudian Partai Syariat Islam Indonesia PSII, difusi, digabung jadi satu menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Realitas fusi itu adalah penggabungan organ Nahdlatul Ulama atas dasar perintah negara, Orde Baru pada saat itu. Pemilu demi pemilu berlalu, Nahdlatul Ulama bergabung dengan P3, dan ternyata sekali lagi posisi politisi Nahdlatul Ulama banyak dikecewakan. Selama berpuluh-puluh tahun P3 selalu dipimpin oleh orang-orang yang dari kalangan Parmusi, Partai Muslim Indonesia, yang secara jumlah tidak banyak, tidak besar. Misalnya dulu ada nama Ismail Hasan Metarium, itu Parmusi. Ada nama kemudian Haji Naro, Haji Jailani Naro, itu juga dari Parmusi, ketum P3. Nahdlatul Ulama paling tinggi dapat sekjen, Matori Abdul Jalil. Dan itu pun ternyata pada pemilu 1997 banyak tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di P3 yang tersingkir, betul-betul tersingkir. Pemilu 77 sudah mulai itu. Pak Ud, saya tahu pemilu 82, Pak Ud, Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasim, Adinda dari Kiai Haji Abdul Wahid Hasim yang itu perwakilan Nahdlatul Ulama, mendapatkan nomor sepatu, nomor yang tidak mungkin untuk jadi. Sebagai informasi, karena pemilu pada zaman dulu itu menggunakan sistem proporsional tertutup, yakni apa? Daftar nama calon tidak dicantumkan di dalam surat suara, sehingga siapa saja yang jadi di sana itu tergantung nomor urutnya. Itu yang menjadikan banyak politisi-politisi NU yang berpotensi tersingkir. Maka pada gelaran Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama tahun 1982 di Kesugian, Kiai Haji Mahbub Junaidi, salah satu aktivis Nahdlatul Ulama, salah satu ketua PBNU, kemudian memberikan usulan pentingnya NU untuk kembali ke khitoh. Karena ngurusi politik saja banyak urusan-urusan jam'iyah, diniyah, ijtimaiyah yang tidak tertangani dengan baik. Dilanjutkan dengan Munas NU tahun 83 di Pondok Pesantren Salafiyah satu Syafi'iyah Asem Bagus itu Bondo, dan di dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 di tahun 1984 di Pondok Pesantren Salafiyah satu situ Bondo diputuskan secara bersama-sama, secara mutlak Nahdlatul Ulama untuk kembali kepada relnya, kepada khitohnya, yakni sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyah, organisasi sosial keagamaan yang lebih fokus mengurusi program-program Nahdlatul Ulama. Era Nahdlatul Ulama khitoh ini betul-betul digunakan secara maksimal untuk melakukan penguatan dan pemberdayaan jaringan-jaringan Nahdlatul Ulama. Karena memang selama ini dilihat perjuangan politik melalui P3 banyak mengalami kendala-kendala. Nah, ini juga realitas sejarah. NU khitoh realitas sejarah, NU berpolitik realitas sejarah. Dan betul tahun 98 ketika tanggal 23 Juli 1998 Nahdlatul Ulama mendeklarasikan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa, itu pun realitas sejarah yang tidak bisa ditolak. Realitas sejarah yang memang betul-betul ada. Maka hari ini
bertepatan 25 tahun sudah ditunjukkan kinerja Partai Kebangkitan Bangsa di dalam menggolkan ketentuan-ketentuan program-program yang ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Memang betul secara nasional Partai PKB yang dibesut oleh PBNU hanya mendapatkan suara kurang lebih 12-13%. Bahkan pernah kita di angka 8% pada pemilu 2009 karena perpecahan antara kubu Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur dengan kubu Muhaimin Iskandar. Tetapi pemilu selanjutnya 2014 kemudian PKB kembali berada pada posisi ketiga nasional secara suara, posisi keempat secara kursi, dengan total persentase kurang lebih 10,5%. Ini perjuangan. Maka melihat realitas sejarah ini, bagi kita warga NU tentu tidak ada pilihan lain kecuali melabuhkan pilihannya melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Bahkan pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-29 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, saya ikut di sana. Waktu itu saya ikut di Lirboyo Kediri. Ada salah satu rekomendasi muktamar yang saya nggak tahu siapa yang menghilangkan. Sekarang saya cari nggak ketemu. Di situ saya ingat betul karena saya di komisi tersebut. Ada kalimat begini, kepada warga Nahdlatul Ulama dianjurkan untuk menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab, yakni melalui partai politik yang kelahirannya dibidani oleh Nahdlatul Ulama, yakni Partai Kebangkitan Bangsa. Tegas sekali, menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab. Apa artinya? NU sudah membuat partai politik melalui partai politik yang kelahirannya dibidani oleh Nahdlatul Ulama. Tegas, yakni Partai Kebangkitan Bangsa. Raharjo Paijo, selamat bergabung. Silakan kita mengembangkan diskusi di live TikTok ini bersama-sama dalam rangka menyambut hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa ke-25. Dan perjuangan-perjuangan PKB mengawal undang-undang desa, itu bukti yang kita lihat. Yang paling mencolok adalah perjuangan PKB untuk menetapkan Hari Santri Nasional. Selama 72 tahun Indonesia, peran santri nyaris dihilangkan. Resolusi jihad Nahdlatul Ulama hanya menjadi catatan-catatan yang terserat, yang tidak diakui oleh negara. Kansi, selamat bergabung. Sehingga diperjuangkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dengan tonggak resolusi jihad 22 Oktober 1995, ditetapkanlah tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Ini prestasi betul. Ini tugas-tugas keumatan yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Ada lagi undang-undang tentang pesantren. Dan baru pada periode ini pesantren mendapatkan tempat yang terhormat. Ia mendapatkan posisi yang sejajar dengan lembaga pendidikan formal. Bahkan di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan formal, informal, dan non formal adalah satu kesatuan di dalam sistem pendidikan nasional. Artinya apa? Pendidikan formal, informal, dan non formal itu setara. Bukan sekedar pendidikan garis miring, tetapi setara keberadaannya. Tamatan-tamatan madrasah setara dengan tamatan-tamatan sekolah. MI dengan SD, SMP dengan MTS, SMA dengan MA, perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi Islam. Itu setara, betul-betul setara. Ini pun harus diakui, lahirnya undang-undang pesantren ini juga salah satu perundangan yang diinisiasi oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi kalau ada yang menafikan apa sih peran PKB di dalam bangsa, itulah peran-perannya. Bahwa masih kurang, ya betul masih kurang. Bahwa alasannya, ada satu survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia LSI, bahwa jumlah penduduk muslim Indonesia itu 92% dari penduduk Indonesia. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 250 juta, artinya 200 juta sehat. Itu adalah penduduk muslim. Dan 65%-nya menurut survei dari penduduk yang muslim itu adalah warga Nahdlatul Ulama. Dengan hitung-hitungan tersebut, di angka warga NU itu sampai 140 juta. Tetapi perolehan PKB secara nasional kurang lebih hanya sekitar 12 atau 13 juta. Sehingga dianggap PKB sama sekali tidak merepresentasikan NU. Oke, kalau hitungannya seperti itu. Tetapi bolehkah kalau misalnya para aktivis PKB juga bertanya, ini penting, NU juga harus bertanggung jawab karena sudah membuat 40 juta, maka partai yang dibidani oleh Nahdlatul Ulama ini menjadi partai mayoritas di Indonesia. Bukan malah dilepas, digembesi.
Tetapi pernyataan yang disampaikan oleh pengurus PBNU bahwa NU bukan partai politik, ya yes, saya katakan yes, benar. NU bukan partai politik. Urusan NU bukan pencalegan. Urusan NU bukan administrasi untuk menjadikan seorang anggota dewan, bupati dan bupati. Itu urusannya PKB. Itu maknanya seperti itu. Tetapi sebagai orang tua mestinya punya tanggung jawab moral. Yopi, Pohan selamat bergabung, tetapi dia selamat bergabung, tetapi harus diakui bahwa disinilah bukan Cindo selamat bergabung. Disinilah mestinya kondisi suara PKB secara nasional yang masih di bawah target, di bawah angka yang disebutkan oleh Nahdlatul Ulama 140 juta warga NU. Itu bagaimana orang NU itu betul-betul kafah secara ideologi NU, secara sosial budaya NU, secara politik NU. Kalau bisa kayak gini, maka PKB menjadi partai yang besar. PKB akan landing di dalam perpolitikan nasional. Karena yang terjadi begitu longgarnya di Nahdlatul Ulama, banyak orang yang mengaku dirinya NU, banyak orang LN Anies bukan Cindo. Oke, mudah-mudahan Pak Anies jadi presiden. Amin. Bukan malah menyalahkan. Kalau memang seluruh orang NU yang disebutkan survei jumlahnya seperti itu, Muhammad Bayu selamat bergabung, melabuhkan pilihannya ke Partai Kebangkitan Bangsa, itu artinya PKB menjadi partai yang besar. Nah, pada momen hari lahir yang ke-25 inilah, usia perak inilah, semestinya PKB harus betul-betul bisa mengambil hati Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama, supaya melabuhkan pilihan politiknya melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Ini peluang, ini waktu kita 7 bulan sampai dengan pemilu 2024 yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Ini saatnya bagi Nahdlatul Ulama untuk mewujudkan marwah politik Nahdlatul Ulama. Jangan sampai partai yang itu dideklarasikan, yang itu dibuat, yang itu dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama justru tenggelam oleh gelombang politik Indonesia. Karena apa? Harus diakui bahwa pendulum NKRI itu ada di Nahdlatul Ulama, yang di dalamnya adalah partai yang dideklarasikan, yakni Partai Kebangkitan Bangsa. Kelompok-kelompok agamis, kelompok-kelompok nasionalis mestinya lah punya tanggung jawab besar untuk Indonesia. Maka harlah ke-25 ini sesungguhnya adalah kesempatan bagi PKB untuk meningkatkan konsolidasinya, secara serius menggarap basis-basis politiknya yang ada, yang merupakan warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Garap dengan baik. Dan ini pula saat bagi Nahdlatul Ulama untuk menunjukkan marwah politiknya. Ia tidak hanya bisa membuat partai politik, mendeklarasikan partai politik, tetapi bisa memastikan bahwa partai politik yang dideklarasikan ini menjadi partai yang eksis, partai yang besar. Jadi sekali lagi selamat hari lahir PKB 23 Juli tahun 2023. Mudah-mudahan cita-cita PKB untuk mewujudkan politik Indonesia yang bercirikan tasamuh toleran, tawasud moderat, tawazun imbang, i'tidal tegak lurus pada nilai-nilai kebenaran betul-betul bisa dilaksanakan, dan upaya partai politik sebagai wasilah, sebagai jalan sarana untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bisa dilaksanakan. Ini kesempatan saya lagi bagi PKB, bagi Nahdlatul Ulama. Maka kami ucapkan selamat berhalah, selamat berhari lahir kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Mudah-mudahan semangat kita untuk membela yang benar, membawa kita pada kondisi yang benar PKB maju untuk menang. Dan ini pula kesempatan bagi kita bahwa politisi-politisi ini itu layak tampil di panggung politik nasional. Ketua Umum PKB yang hari ini mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, buktikan ini harga diri politisi NU.
inilah saatnya. 2024 adalah pintu yang terbuka, di mana PKB akan menunjukkan kelasnya sebagai partai modern yang besar, di mana Nahdlatul Ulama akan menunjukkan kelasnya walaupun ia sebagai jam'iyah, diniyah, ijtimaiyah, organisasi sosial keagamaan. Tetapi karena realitas sejarah memang Nahdlatul Ulama telah melahirkan PKB. Anak yang lahir ini jangan dibuang, karena kalau dibuang sayang, nanti dipungut oleh orang, kita bisa menyesal. Anak yang lahir ini kita didik, kita beri bekal pengetahuan yang baik. Jangan sampai dilahirkan kemudian tidak diurus. Kita ingatkan bareng-bareng, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqillaha falyaqulu qawlan syadida. Wal yakhshal ladzina, sehendaknya orang-orang itu takut, lau taruku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, kalau setelahnya meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Mestinya Nahdlatul Ulama saatnya juga berbenah di 25 tahun usai melahirkan Partai Kebangkitan Bangsa, agar tetap serius berpikir, jangan sampai partai yang dilahirkan, organisasi yang dilahirkan habis ditelan oleh zaman. Saya kira mungkin itu. Taufan Ginting, selamat bergabung. Mohon maaf sekali ini kebetulan baterainya lowbat sehingga tidak bisa dilanjutkan. Terima kasih. Selamat hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa yang ke-25, 23 Juli 2024 Masehi. Kita berjuang, bangkit untuk menang. PKB membela yang benar. Benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.